أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salam semoga senantiasa tercurahkan kabar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, yang mana kembali pada malam hari ini kita dapat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan ini adalah salah satu sebabnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita, kepada keluarga kita, kampung kita. Mudah-mudahan kita berada diberikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu, bismillahirrahmanirrahim. Sumaqal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bijami ulumihi fid dharain amin. Maka ada 5 di dalam perihal Mi'raj itu. Ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudratnya Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan yang menzahirkan kepada hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ehwal segala hambanya yang ahli taat dan yang ahli maksiat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Kemudian lagi kita sampai kepada mengetahui akan satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberiannya Allah yang tiada pernah diberikannya kepada makhluk selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata beliau bahwasanya ada 5 perihal, ada 5 sebab di antara Nabi kita mendapat Isra dan Mi'raj, yang mana ada beberapa selagi akan datang perkara yang menyatakan kebesaran kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang karena kalau kita membahas selagi akan datang, di antara hal atau perihal Mi'raj tersebut apa gerang? Karena menyatakan akan kekuasaannya Allah nanti akan datang. Kemudian lagi apa? Dan yang menzahirkan kepada hamba Nabi kita Muhammad SAW di dalam Mi'raj itu akan segala kebesaran kerajaannya. Lagi akan datang di antara sebab hal atau perihal yang ditemui yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, apa itu akan diperlihatkan akan kerajaan besarnya kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal ehwal segala hambanya yang taat dan ahli maksiat. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW mengkhabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Nah, jadi kena berataan peristiwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu napa dikhabarkan, diperintah oleh Allah Taala mengkhabarkan lawan umat. Nah, disinilah yang mana pada ketika Nabi kita mengkhabarkan akan perihal Isra Mi'raj, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hal tersebut, di sanalah perkara iman dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau kita membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, di sana adalah memakai kacamata iman, bukan memakai kacamata akal iman. Nah, makanya dikala Nabi kita mengkhabarkan akan peristiwa tersebut, maka sahabat pada kala itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, ada yang bertambah imannya kepada Rasulullah. Di antaranya apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, ada yang sampai-sampai ujar Abu Bakar, jikalau Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan lebih daripada ini, aku pun akan percaya. Ujar Abu Bakar Siddiq. Nah, okay. Ada yang apa? Ada yang kafir, artinya murtad, yang asalnya percaya lawan Nabi kita, lalu apa? Lalu berbulik menjadi kafir. Kenapa? Karena memakai akal kada percaya peristiwa tersebut. Nah, ini ada yang kafir bertambah kafirnya. Itulah pembagian daripada orang-orang yang dikhabarkan akan peristiwa tersebut. Di antaranya yang makin mendustakan Nabi kita adalah di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Abu Jahal itu makin mendustakan. Kenapa? Karena ini memainkan akal. Nah, makanya kalau kita membahas peristiwa Isra Mi'raj, disinilah perannya iman. Perannya iman. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal Mi'raj itu, yaitu yang telah tersebut di dalam Quranul Azim, yang telah tersebut oleh ulama. Yang pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah, dan menyatakan olehnya akan kudratnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit, melewatkan 7 lapis langit dengan sekadar 3 jam pula lama. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi perihal atau bahasa kitanya, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa tersebut, yang pertama karena apa? Allah taala menyatakan maha sucinya Allah daripada sifat lemah, menyatakan akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu kuasa, Tuhan itu kada lemah. Buktinya apa? Menjalankan Nabi kita minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan menembus 7 lapis langit. Luar biasa. Berapa lamanya? Riwayat di dalam kitab sini itu kada lebih daripada 3 jam lamanya. Nah, 3 jam. Ini padahal mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh jalan berbulan-bulan. Apalagi ke atas langit makin ya. Inggih kalau misalnya nang planet-planet nih, inggih nang planet, nang matahari dan sebagainya, ini itu hanya ada di ada di langit yang pertama. Kan berapa lawasnya? Hanya mendapati bulan, ya leh, mendapati planet nang lain-lain tuh berapa lawasnya? Berapa tahun? Nah, itu langit pertama, apalagi langit kedua belum buliknya nih, belum. Nah, ini cuma apa? Makanya di sini yang pertama di antara Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa tersebut apa? Menyatakan akan kekuasaannya Allah. Nah, makanya inggih kita kalau benar-benar meyakini akan kekuasaannya Allah, lah Tuhan itu risiko kuasa macam apapun, khususnya bagi penuntut ilmu. Inggih kadang-kadang kita bisa penuntut ilmu nih, ini kada badataan pendapatan, kada badataan. Ada nang pendapatan, ada nang sapar pendapatan, ada nang saparapat pendapatannya, ada nang pendapatan lalu ada. Kan macam cuma apa kita penuntut ilmu itu, misalnya contoh kita harus menyatakan Allah Taala Maha Kuasa. Inggih Ibnu Hajar, Ibnu Hajar kalau diartikan itu anak batu. Anak batu kenapa garang wajar dengan anak batu pambabal. Bukti pambabal napa? Kawan nih imbayan angkatan inggi seorang nih kada naik terus. Lalu baisian anak pulang kawan nih tak imbay pulang seorang sekolah, saking pambabalnya tah. Nah, yalah inggi cuma apa? Oh, ini ulama besar ini. Ibnu Hajar ini ulama besar. Kenapa jadi ulama besar? Di antaranya macam ini kisahnya napa? Beliau itu inggi melihat akan batu yang mana dititisi hari demi hari akan air, yang mana hasilnya napa? Belubang. Batu tadi belubang, artinya pemahamannya napa? Jangankan batu nang keras, kalau nya dititisi air terus menerus nang menitisi lemah, lemah nang dititisi keras, jin hakun belubang, apalagi utak nang lemah nih.
terlalu bahimat bahimat. Itu diantaranya terlalu bahimat. Nah inggih ya kayak di antara kisah Imam Ghazali juga. Imam Ghazali inggih di antaranya apa kisahnya kalau yang ada khilaf demikian. Beliau melihat samut, tahu samut lah. Inggih ada gula ada samut. Inggih samut napa dilihat oleh Sirin napa sekalinya napa membawa makanan naik nih ke atas nih. Nah inggih sekalinya kada sawat jauh gugur kabaratan. Oh biar jangan gampang-gampang samut itu jangan dibandingkan kalau manusia gancang samut berapa kali manusia ini. Ya, ini mengangkat beban tuh jauh berapa kali lipat awaknya kawan. Ya kita bang 2 kali lipat kita kalau makan lah ada kawa bisa. Nah berarti harap samut. Nah jangan gampang-gampang samut harap berarti. Nah membawa inya nih makanan kada los gugur. Kenapa dibiarkannya bawa pulang bawa pulang karena gugur pulang. Inggih kak itu aja cumanya lihat kan hanya membawa pulang karena diambilnya pulang bawanya pulang karena kan gugurnya gugur ambilnya pulang bawanya pulang sampai berapa kali hanyar kawa ini membawa sampai tuntung. Nah apa jadi Imam Ghazali berarti kalau kada berhasil sekali itu wajar buliki pulang. Jangan gagal satu kali langsung menyerah. Uji orang lain orang apa kegagalan adalah awal satu keberhasilan. Ujar itu. Enggi, kada dapat nang di hulu ambil nang hilir. Nah, ya lah enggi. Cuma jangan menyerah. Ini kada menyerah. Lalu seakan-akan kada ada lagi nang pacangan sayang lawan seorang ada aja. Nah, jangan menyerah. Manjada wajada. Ini berkat bersungguh-sungguh dapat aja ilmu. Nah, ilmu. Nah, enggi. Kias ya kalahin pian. Nah jadi kembali lah. Nah jadi Allah itu maha kuasa apalagi dan sebagainya. Nah kita harus yakin Tuhan itu maha kuasa. Nah ini nang bahasanya kalau dalam wiridan apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Nah ini yang artinya secara umum bahwasanya tiada ada yang dapat menagah bagi orang yang engkau beri dan tiada ada yang bisa memberi bagi yang engkau tegah. Nah macam itu. Secara umum artinya apa? Kalau Tuhan hendak memberi kita kada dan engkau manang hatinya kada. Sebaliknya jikalau Tuhan hendak memberi beratan hendak memberi kada engkau. Nah itu kita yakin. Nah ini itu contoh dasar rezeki kita. Batuhuk sudah orang ya Allah menjaga-jaga ya Allah ingin dilawang dijaga orang salahnya pejalannya dila orang menyorong rezeki seorang itu ada kawa ya Allah ingin memang macam itulah. Seandainya tuh orang nih muar barataan lawan kita mengurangilah rezeki kada. Kalau Tuhan memberi rezeki datang di mana kan? Ya ada. Nah ini sebaliknya amun dasar kada rezeki kita tuhuk kita mencari-cari ya Tuhan dapat juga. Nah macam itulah kita harus yakin macam itu. Nah ini Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah apa-apa yang Allah kehendaki kana maka terjadi. Wa ma lam yasha dan tiap-tiap yang Allah Ta'ala kada kehendaki lam yakun pasti kada akan terjadi. Nah macam itu. Jadi kita harus beriman. Iman di dada harus ditambah-tambah. Nah, jangan iman di dada makin bakurang karena jadi Imam Ghazali al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah bisa bakurang. Hati-hati lah apalagi wahini pian inggi iman jangan hati-hati iman kita dipermainkan orang hati-hati. Nah, tetap Allah yang menentukan, tetap Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, tetap Allah yang menyembuhkan. Jangan ditinggal syariat itu karena ibadah saja. Kenapa disuruh berobat? Karena disuruh. Kenapa jadi misalnya kita memakan makanan bagus-bagus karena disuruh. Nah lah inggih. Jangan sampai jangan Allah Ta'ala inggih caburkan diri kita kepada yang membinasakan kan bujur. Nah inggih tahu aja sana lubang jangan jalan sana kan itu. Tujar. Nah ini cuma apa tetap tawakaltu ala Allah. Nah, macam itulah. Nah ini jangan dirubah. Kembali. Nah, ini tahu aja sana lubang jangan jalan sana kan itu. Tujar. Nah ini cuma apa tetap tawakaltu ala Allah. Nah macam itulah. Nah, ini jangan dirubah. Kembali. Nah, ini tahu aja sana lubang jangan jalan sana kan itu. Tujar. Nah ini cuma apa tetap tawakaltu ala Allah. Nah macam itulah. Nah ini jangan dirubah. Kembali.
Nah, jadi yang pertama memang adalah Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan akan kekuasaannya dan mustahil Tuhan bersifat lemah, yang mana menjalankan Nabi kita dalam peristiwa Isra itu kada dalam dan Mi'raj itu kada kurang pada 3 jam lawasnya. Nah, inggih. Nah, inggih. Bahkan ada yang mengatakan lagi napa? Para bahan Nabi nih. Itu ketika sudah kembali masih hangat lagi, masih panas lagi. Berarti apa? Lawas sudah kada lawas. Nah, luar biasanya. Nah, kita ulang bacaannya. Jadi yang pertama dari itu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha suci Tuhan daripada sifat lemah, dan menyatakan olehnya akan kodratnya dengan barang yang bersalahan pada adat. Nah, yang bersalahan. Nah, ini memang bersalahan. Nah, makanya nangaran karamat, nangaran mukjizat, sesuatu yang khawarikul adat ngarannya. Jadi bersalahan bagi kebiasaan itulah karamah, itulah mukjizat macam itulah. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita main akal jangan. Nah, karamat itu kalau main akal bisa kada tembus. Ya ada. Nah, cuma kita main iman. Jadi tiap-tiap karamat bisa ada lawan di tangan para aulia Allah, dan mukjizat ada bisa di tangan para rasul dan anbiya. Nah, ini cuma tadi kembali yang menyalahi adat itu bisa jadi mulia kalau di tangannya orang mulia. Cuma menyalahi adat bisa namanya istidraj kalau dampak di tangan orang nang maksiat, nang fasik. Nah, jadi kita jangan juga hati-hati. Kalau kuai misalnya ini ada juga orang nang hibat cuma ada beriman, cuma maksiat orangnya hibat tapinya, itu bukan karamah, itu bukan kemuliaan dari Allah, melainkan istidraj, lanjuran dari Allah. Kan macam itu. Jadi hati-hati bagi wah ini pian. Hibat wah inilah nang apa ngarannya? Magician lah. Nah, di TV tah ya Allah ingin nang sulap-sulap ini tuh bilang kada kau mau akal lagi tuh kehibatannya tuh bisa jadi sihir bisa tuh. Ya Allah kenapa garang hibat benar tuh. Nah, cuma tadi kada hibat itu apa? Bukan karamat, malahan istidraj ngarannya. Jadi hati-hati lah. Nah, inggih. Nah, terus itu yang pertama, sebagaimana ujar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Artinya, maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah SAW yang artinya, maka naik Muhammad ke 7 lapis langit dengan Mi'raj bersama Jibril hingga Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad namanya Ar-Rabba'ul Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikannya di dalamnya akan segala permintaan dengan kalam, dengan perintahan dengan kalamnya yang qadim kepada hamba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampir Nabi kita Muhammad di tempat itu kepada hadrah khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripada jihad. Dimisalkan itu hampir antara 2 tepi panah punya dikata adanya. Nah, jadi banyak kena sampai-sampai kalau dirinciakan selagi akan datang itu ada 10 tingkatan kena. Kalau Isra itu pengertiannya perjalanan Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau kata-kata Mi'raj itu naiknya Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke atas langit. Nah, mulai sana itu karena dirinciakan ada 10 tingkatan kayaknya. Nah, itu kan. Nah, yang bisa lagi akan datang kayaknya ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini alasan yang kedua sebabnya Nabi kita mendapat peristiwa tersebut apa? Perkara yang di dalam Mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib-ajaib bumi dan segala ajaib-ajaib langit pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun dilihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka.
Nah dalam peristiwa tersebut apa Allah Ta'ala lihatkan ini akan sesuatu nang baik-baik nang bagus-bagus di bumi, nang baik-baik nang bagus-bagus di langit. Nah ini pada Nabi kita Muhammad SAW dan diperhatikan pula pada peristiwa tersebut apa surga dan neraka. Nah jadi pada waktu itu Nabi dihabarkan ini surga. Lagi ini nikmat-nikmatnya surga yang ada. Ini neraka, ini sisaannya. Macam itu oleh. Nah ini bahkan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad SAW itu napa memperdapati surga dan diperlihatkan api neraka. Nah cuma kata ulama ini catatannya napa kalau neraka itu cuma diperlihatkan lah. Nah ini kenapa cuma diperlihatkan? Karena kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam api neraka, maka apinya neraka itu akan padam. Nah maka Allah Ta'ala itu sudah malikin api neraka itu sudah ribuan tahun. Ya kada. Ini kena bahasa pulang. Ingginya macam itu oleh. Inggi karena neraka itu apinya hitam. Yang mana asal mulanya ketika dinyalakan 1000 tahun neraka itu warnanya habang merah apinya tak. Nah kemudian ditambah lagi dipanasi lagi sampai warnanya biru. Hanya ada itu api dunia ini biru lah ya oleh itu pemanasnya sudah tak. Nah soalnya ada lagi yang panas api itu warnanya apa hitam. Nah itu nah jadi warna api itu hitam tuh api neraka tak. Nah jadi kalau pangnya tarang di neraka tuh hadap. Hadap. Ini kalau pang tarang macam hitam nih di dunia ini yang menyepin ada kebakaran tarang langit. Ya ini kada. Kalau neraka itu hitam, gelap ini. Padahal api nang hitam itulah api nang paling panas diciptakan Allah. Nah kada nyaman-nyaman pian. Ya ini di kamar aja guring mati lampu apa kabar? Ya begagap apa mencari nah mencari apa mencari mancis gitu nah malikit lilin mencari HP dan sebagainya. Nah ini kenapa gerang karena kada nyaman ya leh ini ya itulah contoh ini dalam api neraka. Nah jadi Rasulullah itu cuma diperlihatkan nah ini mustahil masuk tadi mustahil. Nah ini nang iya nang ada diperlihatkan Nabi kita itu napa dalam api neraka ada orang nang mana mendapat siksaan mencatuk kepalanya seorang pacah kembali pulang catuknya pulang pacah. Nah kayak itu aja ini jangannya pacah sekali mati sedang udah itu sekali aja sakitnya ini berulang-ulang. Ujar di Rasulullah wahai Jibril apa nih penyebabnya di dunia karena itu salahnya apa orang nang berat kepalanya mengerjakan sembahyang 5 waktu. Ayo ya leh inggi hati-hati inggi dicatuk tuh kada nyaman sampai pamnya bijuh nyari nyaman lah bagi pacah naudzubillah tak. Nah ini siapa itu ya Rasulullah? Ujar Jibril itulah orang nang kepalanya berat mengerjakan sembahyang 5 waktu. Nah ini banyak ini kisah neraka banyak adalah. Nah sudah. Nah kemudian lagi apa demikian pula menjadi tanda kudratnya Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya firman Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya aku takdirkan mi'raj itu bagi hambaku Muhammad karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib-ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang amat mendengar dan amat melihat dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagian aja nah, kayak surga yalah ini kayak dunia tadi diperhatikan kayak apa langit tadi itu sebagian aja kebesaran Allah. Kalau nyenang sebujurannya ada nang kawa mahingga akarnya. Nah ya kayak kasih sayangnya Allah nih ya. Kasih sayangnya Allah ini apa dalam kitab itu dipadahkan kalau di dunia nih kalau di dunia banyak kasih sayang, ada kasih sayang kuitan lawan anaknya, ya ada kasih sayang suami istri, ada kasih sayang saudara, macam-macam nih.
Itu kasih sayang ngarannya. Ya di dunia nih. Nah, itu kasih sayangnya sebesar apapun, kasih sayang di dunia itu kasih sayangnya Allah itu banyak lagi. Nah, bahkan apa? Dihitung-hitung. Nah, ini kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah itu ada 100, itu dihitung, seandainya dihitung. Ini ada 100 di dunia ini Allah Ta'ala bagi kasih sayangnya cuma 1. Nah, itu bang dibagi-bagi, ya nang pian nang sayang benar lawan kuitan. Nah, ya kuitan sayang benar lawan pian. Nah, itu kasih sayangnya 1 aja ya. Nah, ya ini binatang sayang lawan anaknya dan demikian pula dan sebaratan nang basayang-sayangan itu cuma dapat sayangnya Allah sabuting. Nah, 99-nya di mana? Itu di dalam surga. Oh, mana kayak ini haji rame kita leh. Masya Allah, ya lah engge. Nang kada kerasaan subuh harinya kan? Itu rame berarti sayangnya. Ya kada kerasaan ligut nyamuk batis. Ya lah engge. Kada kerasaan kenapa? Karena kasih Nah, apalagi kena dalam surga mudahan, surga barataan lah. Nah, itu bang kita ya Allah engge. Karena kita ini barataan tujuan ada 2. Ya Allah engge, yang mana tujuan ada surga, ada neraka. Cuma yang kita pohonkan kepada Allah adalah surga tadi. Jangan dicoba-cobain neraka aja, jangan. Nah, ini insyaallah lah ini yang mana ujar Rasulullah aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang nanti paling berhak mendapat syafaat kepada hari kiamat siapa? Orang yang paling banyak mengucap salawat kepadaku. Nah, ini di antara syafaatnya Rasulullah apa? Nanti Rasulullah syafaati min ahlil kabair. Syafaatku itu kaina bagi orang yang berdosa besar. Nah, dosa yang banyak. Nah, jadi kita itu mohon kita lawan Tuhan. Nah, kita ini banyak benar dosa nyata sudah. Ya Allah, cuma mudahan dengan salawat kepada Rasulullah mendapat syafaatnya. Di antaranya apa ujar ulama? Di antaranya syafaat Rasulullah yang paling besar diberikan Allah di antaranya di akhirat. Seandainya si hamba ini seharusnya masuk ke dalam api neraka, dengan syafaatnya Rasulullah masuk ke dalam surga. Bisa. Ini harapan kita nih. Ya lah, ingin harapan ganal nih. Jika ibaratnya itu mencari jalan nang pacangan banyak salamatnya. Napa jalan salawat ya ada. Nah, salawat ya Allah inggih nyaman didengar, nyaman dibaca ya ada. Apalagi bulan Maulid nyaman limuntung diparot. Nah, makinnya ya ada. Nah, yang mendengar nyaman sudah. Ya Allah inggih membaca nyaman sudah. Muntung hapelang nyaman. Parot hapelang kanyak, Masya Allah. Berkat salawat. Nah, di dunia aja berkat, apalagi ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakah.